Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Ucun 2 Jakarta 2020. Sekarang kita akan membahas mapel IPA karena kemarin mapel matematika sudah selesai semua ya. Baik, kita perhatikan di sini. Perhatikan gambar gelas ukur berikut. Nah, ini kemungkinan tentang pengukuran ya. Nomor satunya kalau nggak pengukuran tentang besaran. Menunjukkan hasil pengukuran volume suatu benda yang dilakukan oleh seorang siswa. Nilai volume batu. Nah, kemarin untuk teorinya udah pernah saya bahas ya. Jadi kalau gelas ukur itu lebih gampang. Kenapa? Kalian tinggal volume yang batu yang udah dicelupin dikurangi volume awalnya. Jadi air sebelum dicelupin batu. Lihat di sini awalnya ini. Ya, di sini menunjukkan angka berapa ini? Berapa ya? 10, 20, 30, 40, 50. Ini 50 nih. Nah, ini 50. Terus setelah dicelupin batu, dia menunjuk angka ini 70, ini separuhnya. Berarti di sini 75. Berarti volume batunya ya tinggal selisihnya aja. Berapa? 75 dikurangi 50. Jadi 25. Gampang ya? Ya, jawabannya yang D. Kita lanjut. Nomor 2, ada termometer. Pertanyaannya, nilai T pada termometer Fahrenheit. Oh, berarti di sini yang dibandingkan adalah termometer Celcius dengan termometer Fahrenheit. Kalian masih ingat lah, ini aman nih. Ini diketahui batas bawahnya Celcius 0, batas bawahnya Fahrenheit 32. Kalaupun nggak diketahui, kalian harus sudah menguasai perbandingan termometer yang diketahui Reaumur, Celcius, Kelvin sama Fahrenheit. Perbandingannya 4, 5, 5, 9. Terus konsep yang kedua, batas bawahnya kalau Fahrenheit dikurangi 32, kalau Kelvin dikurangi 273. Ingat-ingat ya. Nah, kita mau bandingin antara Celcius dengan Fahrenheit. Katanya 70 derajat Celcius itu nilainya berapa Fahrenheit? Yuk, kita nggak usah ngapalin rumus, pakai perbandingan aja. Celcius perbandingannya 5. Ternyata nilai Celcius adalah 70. Kayak gitu. Sebenarnya ini dikurangi 0 karena konsepnya nilai dari yang ditunjukkan termometer harus dikurangi batas bawah. Terus Fahrenheit perbandingannya 9. Nilainya berapa? Jangan lupa F dikurangi 32. Nanti kali silang. F dikurangi 32 sama dengan 9 kali, ini kali silang ya. 70 dikurangi 0, 70 dibagi 5. 70 dibagi 5 berapa ya? 14 ya. Nah, 14 kali 9 berapa? Kita hitung aja. 4 kali 9 36, 1 kali 9 9 tambah 3 12. 126. Jangan dijawab ya kalau di option ada 126 karena ini belum selesai. Berarti F sama dengan 126 min 32-nya kita pindah ke kanan jadi plus. Jadi jawabannya 150 derajat Fahrenheit. Mana? D jawabannya. Ingat-ingat ya. Ini kalau keluar di ujian sekolah kalian gampang banget. Yang penting kalian ngerti konsep perbandingan sama batas bawahnya ini. Kita lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini lagi jemur ini. Ada celana, ada kaos kaki dan seterusnya. Ini matahari. Jika pakaian itu dijemur dalam waktu yang lama, pakaian yang akan cepat kering. Nah, di sini ada konsep kata kunci cepat kering. Nah, cepat kering. Ini tentang perambatan panas. Cepat kering. Ini pakai apa? Ini namanya perambatan panas secara radiasi ya, karena yang namanya radiasi itu perambatan panas tanpa perantara. Contohnya biasanya matahari sama api unggun. Itu yang jadi langganan. Sekarang kembali ke pakaian yang cepat kering. Pakaian yang cepat kering itu kalau lebih banyak menyerap panas atau kalor, wis. Nah, kapan suatu pakaian itu menyerap panas lebih banyak sama lebih sedikit? Cepat kering, menyerap panas atau kalor lebih banyak. Ini kalimatnya belum selesai. Lebih banyak. Kapan pakaian itu menyerap panas lebih banyak? Kalau tergantung warnanya. Ya kan? Kalau warnanya hitam, dia menyerap
kalornya itu lebih panas. Makanya kalau kita siang-siang pakai pakaian hitam, wah sumuk banget, tidak panas banget, gerah. Ingat-ingat ya, jadi urut-urutannya kayak gitu. Cepat kering itu kalau menyerap panasnya lebih banyak. Dikatakan menyerap panas lebih banyak itu kalau warnanya hitam. Kalau putih gimana? Kalau putih malah memantulkan, lawannya menyerap tuh memantulkan. Kita cek. Jadi pakaian yang cepat kering itu harusnya warna hitam lah, atau jangan warna hitam wis. Warna gelap. Nah, kita pukul rata warna gelap karena gelap itu belum tentu hitam. Yang A, pakaian warna gelap. Ini benar karena lebih banyak memantulkan kalor. Ini salah. Jadi alasannya salah. Bukan memantulkan kalor, harusnya menyerap kalor. Yang B, pakaian warna hitam. Benar, hitam sama gelap hampir sama ya. Karena lebih sedikit menyerap kalor. Salah juga. Harusnya lebih banyak. Ini salahnya di sini nih. Nah, ini salah. Yang C, pakaian berwarna putih. Jelas salah. Yang D, pakaian berwarna hitam. Karena lebih sedikit menerima kalor. Ini juga salah. Lebih sedikit menerima sama aja dengan menyerap ya. Jadi nggak ada jawabannya ini. Ini soal nggak ada jawabannya. Tapi kalau ada soal kayak gini nggak ada jawabannya, kalian pilih salah satu ya. Salah satunya mana? Salah satunya mana? Ya bebas aja lah. Wong ini soal bonus. Mungkin yang C mungkin. Yang C ini tipenya di mana? Tipenya di putih kayaknya nih. Pakaian berwarna putih karena lebih banyak memantulkan kalor. Sedangkan pakaian berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor. Ini benar alasannya. Ya, tapi susunan kalimatnya salah. Harusnya pakaian berwarna hitam didahulukan. Karena pertanyaan itu pakaian yang akan cepat kering dulu. Mudeng ya? Jadi nomor 3 nggak ada jawabannya. Nomor 4. Perhatikan grafik pemanasan 200 gram. Ini masanya ya. Masanya 200 gram. Saya biasalah langsung jadiin kilo. Dibagi 1000 ya. 0,2 kilo. Hingga seluruhnya melebur menjadi air. Coba kalian perhatikan grafik ini. Kalau kalian menguasai konsep kalor, ada yang aneh dari grafik ini. Ya kan? Anehnya apa? Katanya S. Kalau S berarti dari A ke B. Kalau S, yang namanya S untuk air, ini kata-kata air loh ya, itu harus di bawah 0 derajat. Jadi harusnya AB-nya tuh di sini nih. Nah, jadi grafik yang tepat tuh sebenarnya kayak gini nih. Ini 0, nah harusnya kayak gini nih. Nah, ini A, ini B. Karena yang namanya S suhunya itu di bawah 0. Tapi nggak apa-apa lah. Kita anggap ini lagi khilaf yang bikin soal. Langsung. Jadi ini grafik suhunya. A itu 10, B itu 60. Ini sumbu X biasanya T, ini grafik kalornya nih, ada keterangan Q-nya. Q itu kalor ya. Nah, kita pernyataan yang pertama, dengan perubahan kalor 10 Joule dari A ke B 10 Joule, kita lihat 10 Joule itu ini dari 0 ke 10, berarti 10 kurangi 0 itu 10 Joule. Benar ya, dari A ke B, tapi kita lihat dari A ke B terjadi perubahan wujud zat. Nah, dari A ke B perubahan wujud zat. Salah. Ya, kalau grafiknya benar kayak gini ya. Kenapa? Kalau dari A ke B itu bentuknya masih S batu misalkan. Jadi semuanya masih S, nggak ada perubahan wujud. Mudeng ya? Nomor 2. Dengan perubahan kalor 30 Joule itu berarti dari mana ke mana? Lihat, dari B ke C. Perhatikan tuh. B itu kan 10 nih ini. Dari B ke C. Nah, berarti 40 kurangi 10 itu 30 Joule. Dari B ke C lebih dispesifikasikan nih, spesifikasikan. Woi, siapa mbok bundet itu. Terjadi perubahan wujud zat. Perhatikan, dari B ke C terjadi perubahan wujud zat. Iya, benar. Ini namanya proses peleburan atau pencairan. Ini kalau grafiknya benar kayak gini nih. Nah, pada suhu 0 yang namanya es batu itu mulai mencair, belum jadi air. Jadi bayangkan ada es batu, suhunya min, itu di freezer masih es batu. Kita keluarin, tunggu 10 menit, mulai mencair ya. Jadi masih ada es batunya, tapi sebagian udah jadi air. Itu namanya proses peleburan. Terjadi perubahan wujud. Jadi nomor 2 benar. Nomor 3, dengan kalor lebur. Kalor lebur itu L, ya. Katanya kalau kalor leburnya 50, suhu zat naik dari A ke B. A ke B. Dari kalimat A ke B suhunya naik sebenarnya udah bener nih. Ya kan? A suhunya 10, B suhunya 60. Tapi kayak yaudah lah, biarin kita ngikutin tabel ini ya, meskipun mandan gimana gitu, karena ini udah salah konsep. Dari A ke B itu ada perubahan suhunya naik. Kalau ini berarti suhunya kenaikannya 50 ya.
50. Tapi apakah kalor leburnya 50? Kita cek. L itu rumusnya joule per kok joule per kilogram itu satuannya. Yaudahlah, ini satuannya nih. Udah dibantu, joule per kilogram. Joule itu punyanya kalor, kilogram punyanya massa. Coba kita cek. Kalornya mana dari A ke B? Dari A ke B itu 10. Perhatikan ya kayak tadi ya, dari A ke B itu 10. Masanya tadi berapa? 0,2. Yuk, gimana caranya? Kalau penyebutnya koma-koma, ya biar nggak koma kalikan 10. Atas juga wajib kalikan 10. Berarti 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 berapa? 50. Ini benar. Nah, tuh. Berarti nomor 3 benar. Karena opsinya cuma ada 2 dan kita udah dapat jawaban yang benar 2 dan 3, kita langsung aja 2 dan 3. Yang keempat nggak usah dipikirin. Ingat konsep, sesuatu yang nggak penting dalam hidup nggak usah masuk ke dalam pikiran kita. Nomor 5. Pemerintah sedang menggalakkan penggunaan energi terbarukan. Berarti energi yang alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di pedesaan. Salah satu pemanfaatan energi terbarukan adalah biogas. Sayangnya, masyarakat belum memahami pengertian biogas. Yang dimaksud biogas adalah biogas merupakan biogas itu pasti gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, benar, limbah domestik, sampah atau setiap limbah organik. Iya, ini benar ini. Nah, ini benar. Tuh, udah ya, cukup ya, nggak usah dibahas yang lain ya. Udah jawabannya A. Jadi biogas itu kata kuncinya pokoknya ya otomatis dia gas. Gas yang dihasilkan oleh bahan-bahan alternatif. Udah kayak gitu dok. Ya, alternatifnya apa? Ini tadi udah disebutin. Ada kotoran manusia, hewan dan seterusnya. Kalau di Purwokerto kalian bisa main ke Baturaden. Di sana ada proses pembentukan biogas di peternakan sapi. Kita lanjut. Nomor 6. Tini melakukan percobaan dengan menggunakan bola dengan lintasan pada gambar dari P ke Q. Misalkan nih, saya namain PA. Alah, PA, nggak apa-apa lah, panjang akal. Nah, PA itu panjang akal. Terus dari A ke P. Nah, gambar yang menggambarkan, yaudah kita tentukan dulu dari P ke A. Gerakan menurun itu namanya GLBB dipercepat. Iyalah. Misalkan ada orang jalan tiba-tiba di sini dia itu gelundung, pasti dipercepat. Ini GLBB dipercepat. Saya pakai simbol ke atas ya, dipercepat. Terus dari A ke B posisinya gerakannya naik ya. Ingat loh, ini gerakan, ini semua gerakan. Nah, gerakan bukan grafik. Kalau grafik nanti beda. Gerakan naik lawannya diperlambat. Diperlambat. Kalian lagi naik sepeda tiba-tiba nanjak, pasti diperlambat. Terus dari B ke Q lintasannya lurus. Nah, dari A ke B diperlambat. Dari B ke Q ini yang disebut dengan GLB. Ya, kalau gerakannya mendatar berarti namanya GLB. Sekarang grafiknya. Kalau grafik sebenarnya dibaca manual aja bisa. Kalau grafik kebalikannya. Kalau nurun, V-nya maksudnya ya, V-nya nurun itu berarti diperlambat. Dan seterusnya. Kalau naik, apanya yang naik? V-nya, kecepatannya dipercepat. Kalau mendatar, yaitu GLB. Kita cek. Harusnya dari P ke A itu dipercepat. Mana dipercepat? Nih, misalkan ini A, ini B, ini A, ini B. Nih, berarti yang benar bisa B, bisa C. Karena dia grafiknya naik, dipercepat. Dari A ke B diperlambat. Nah, benar, dari A ke B diperlambat. Dari B ke Q mendatar, harusnya GLB. Nah, jawabannya yang C. Karena yang B dari B ke Q dia itu grafiknya menurun. Ya, diperlambat juga. Padahal yang saya lihat, maaf ya kalau nanti salah lihat, tapi kayaknya dari B ke Q ini grafiknya mendatar kan? Tuh. Nah, kalau mendatar berarti GLB. Kita lanjut. Nomor 7. Di antara keempat benda tersebut yang memiliki percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut, harus berturut-turut. Nah, percepatan, masanya mana? 4 buah benda memiliki massa yang sama. Ah, di sini lebih enak nih, massanya sama.
Masanya sama. Kalau masanya sama, berarti dia nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu apa? F. Ingat hukum Newton. Pokoknya kalau ada M, ada A, di sini ada F. Oh, kalian langsung ingat hukum Newton 2. Apa hukum Newton 2? F sama dengan M kali A. Lihat aja, F sama A itu berbanding lurus namanya. Karena M-nya nggak diperhitungkan ya, masanya itu tetap, berarti sama semua perlakuannya. Bayangin aja lah, F itu dorongan. Misalkan ini ada 2 balok, ya. Di sini didorong oleh satu orang 10 Newton. Ini didorong oleh orang dengan gaya 100 Newton, ya kan? Ini F-nya lebih besar nih yang kanan. Kira-kira lebih cepat yang mana? Kalau masanya sama loh, ingat masanya sama. Ya yang ini lebih cepat, hanya lebih besar. Jadi F sama A berbanding lurus namanya dalam fisika. Yaudah kita cari aja percepatan terbesar. Kita cari F-nya ya. Nah, saya hapus dulu. Kita tentukan yang pertama, F-nya. Ingat, cara mencari F gampang ya, yang searah kita tambah. Yang searah nih, F1 sama F2, berarti 5 tambah 8, 13 ya. 13, ke kiri ada tuh. Ke kiri, oh ini kecoret tadi nih. Yang ke kiri 9 Newton berarti dikurangi, 13 kurangi 9, 4. Yang kedua yang kanan, oh dia ke kanan semua, 8 tambah 5 berapa? 8 tambah 5 13, 13 tambah 5 18 ke kanan. Ini tadi juga ke kanan, ingat gak? Yaitu namanya besaran vektor, nanti dipelajari di kelas 10. Nomor 3, yang ke kanan 5 sama 10, 15, 15 dikurangi 5, 10 ke kiri, ke kanan. Yang keempat, yang ke kanan 8 sama 10, 18, ada yang ke kiri 12, 18 kurangi 12, 6 Newton ke kanan juga. Udah, pertanyaannya yang terbesar mana yang terbesar? Berarti 2. Yang terkecil tadi berapa yang terkecil? 1. Berarti 2 dan 1 yang B. Nah, bisa ya? Hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Kita lanjut. Nomor 8. Amir, Budi, dan Husain mendorong meja seperti gambar berikut. Ini dorong-dorongan ya. Jadi Husain sama, nggak tahu Amir, nggak tahu Budi yang mana ya. Jika Husain memberikan gaya 40 Newton. Oh, Husain ini Husain 40 Newton. Nah, usaha yang terjadi, kita bisa dapat F. Usaha itu V, maaf. V-nya 120 Joule. Besar perpindahan. Perpindahan itu yang disebut dengan S. Yang ditanyain S, ingat V itu rumusnya F kali S. Jadi yang namanya definisi usaha adalah gaya yang diberikan kepada benda sehingga bendanya berpindah. Jadi harus ada syarat perpindahan. Sama dengan 120. Yuk kita tentukan F-nya dulu. F-nya perhatikan. Yang 45 Newton sama yang 40 Newton itu searah. Berarti yang ke kanan berapa? Yang ke kanan 85 Newton. Yang ke kiri, ini yang saya lihat yang 25 Newton ke kiri loh. Nah, gini ya. Berarti kita kurangin gaya totalnya. 85 dikurangi 25 berapa? 60 Newton. Ingat konsep gaya searah tambah, kalau berlawanan arah dikurangi. Meskipun yang ditanyain S, kalian jangan mikir S itu rumusnya apa gitu. Rumus apa? Ini nggak usah. Ya, pokoknya kalian mikirin usaha. Di sini diketahui usaha, berarti V sama dengan 120. V itu rumusnya F kali S. Bisa ya? Nanti baru turunin rumus. F-nya di situ 60. 60 kali S sama dengan 120. Berarti S sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2. 2 apa? Satuannya SI meter. Optionnya minta senti, berarti 200 cm. Oke, jawabannya yang B. Bisa ya? Kita lanjut. Nomor 9. Sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti pada gambar. Nah, kalau tuas nih, tuas itu persamaan dasarnya beban per gaya kuasa sama dengan LF per LW. Ingat-ingat. Nah, mana LF mana L? Ini namanya V nih, beban. Nah, ini namanya F. LF itu adalah jarak titik tumpu ke kuasanya. Nah, ini namanya LF. Tuh, LF. Kalau LW berarti beban ke titik tumpunya. Ini LW. Mudah ya? Saat titik tumpu digeser 10. Nah, ini nanti kita pikirin dari gambar ini aja.
Yang belum diketahui itu apa? LF-nya. Ingat ya, jangan mikir LF itu apa. Pokoknya tulis dulu persamaan dasarnya ini nih. Harus bisa ya. Baru turunin LF sama dengan kali silang. W kali LW. Saya langsung masukin angkanya ya. W-nya 600 dikali LW-nya tadi berapa? Ini LW-nya 30 per, jangan lupa silangannya LF itu F, F-nya jadi 200. 600 bagi 200 3 kali 30 90 apa itu? Sentimeter. Mudah? Nah, ini kita ketemu nih sini 90 cm. Baru kita masuk ke optionnya. Option soalnya. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban. Mudah nggak kalimatnya? Ini titik tumpu kita geser ke sini nih. Nah, katanya 10 cm. Dari sini ada mempengaruhi LW sama LF. Ya kan? Yang mempengaruhi jelas apa? LW-nya. LW-nya yang tadinya 30 sekarang berapa coba? Sekarang cuma 20 cm. Iya kan? Kenapa? Karena titik tumpunya digeser mendekati. Mudahnya? Kita lanjut. Supaya tuas tetap seimbang yang harus dilakukan adalah A. Menggeser kuasa sejauh 30 cm mendekati titik tumpu. Jadi kuasanya digeser juga katanya yang A. Digeser ke mana? Ke kiri, mendekati titik tumpu. Berapa? 30 cm. Artinya LF-nya yang tadi ini 90. Ini kan tadi udah kayak gini aja gampangnya. Pas digeser ke kiri, LW-nya kan jadi 20. Pada saat yang bersamaan otomatis LF-nya tadinya kan 90. Karena semakin jauh ya 90 tambah 10 jadi 100. Mudah apa enggak? Titik tumpunya ini geser ke kiri, LW-nya berkurang 10 jadi 20. LF-nya jadi nambah nih. Nah, sekarang biar tetap seimbang, apa yang harus dilakuin? Katanya yang A, menggeser kuasa sejauh 30 cm. Yang tadinya 100 digeser 30 cm ke kiri. Berarti kan tinggal 100 dikurangi 30. Berapa? 70 cm. Apakah kayak gini benar? Ya kita cek dari persamaan ini aja. W per F. Berarti W-nya 600 per F-nya tetap ya, karena nggak ada pengaruh variabelnya 200 sama dengan LF-nya tadi berapa? 70 akibat pergeseran yang A ini per LW-nya berapa? LW-nya ini 20 pasti. Kita cek kali silang aja. Apakah sama? 600 kali 20. 12 nolnya 3. 2 kali 7 14 nolnya 3. Nah, ini nggak memenuhi persamaan, berarti salah. Kayak gitu. Kita lihat yang B. Menggeser kuasa sejauh 40 cm mendekati titik tumpu, berarti kuasanya berapa sekarang? LF-nya sama dengan 60, ya kan? Karena 40 cm digesernya. Gimana cara ngeceknya? Sama, ini pakai rumus yang ini nih, W per F. Yuk kita cek, W-nya berapa? W-nya 600, F-nya 200, LF-nya sekarang 60, LW-nya 20. Nah, udah sama tuh, ya kan? Memenuhi persamaan pecahan. Berarti jawabannya yang B. Yang C sama yang D nggak usah kita buktikan ya, pasti salah karena kita udah yakin. Ini berlaku juga kalau kalian nanti memilih pasangan untuk dinikahi. Ya, kalau kalian udah mantep, udah istikharah, kalian udah mantep, udah yakin itu aja. Nggak usah bimbang nyari-nyari yang lain, nanti malah tambah bingung. Nomor 10. Dari gambar yang memiliki gaya tekan ke atas terbesar sampai terkecil. Nah, gaya tekan berarti hukum Archimedes ya. Gampang. FA yang namanya besar, pakai logika aja lah, gaya ke atas. Berarti kalau gaya ke atasnya besar, dia pasti ya terapung. Kayak gitu aja. Sebaliknya, gaya ke atasnya kecil, otomatis dia tenggelam. Udah, simple. FA yang terbesar terapung berarti mana? 1. Ini mintanya apa? Oh, sampai terkecil berurutan lagi. Udah 1, 2, 3 langsung. Jawabannya. Bisa sampai sini? Bisa ya? Udah, mungkin sampai sini aja dulu karena saya ada keperluan. Nanti insya Allah saya bahas soal-soal selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa berdoa.